Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Panca. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul pengukuran tegangan in situ. Baik, pada pendahuluannya, pengukuran tegangan in situ merupakan salah satu aspek paling kritis dalam geomekanika dan rekayasa batuan yang menentukan keberhasilan proyek konstruksi bawah tanah, pertambangan, dan infrastruktur lainnya. Pemahaman yang akurat tentang kondisi tegangan alamiah massa batuan sebelum dan sesudah aktivitas penggalian menjadi fundamental dalam desain struktur underground yang aman dan ekonomis. Baik, pada soal nomor satu, yaitu tentang pemahaman tegangan in situ. Yang pertama, yang pada poin pertama yaitu tegangan natural atau bisa disebut tegangan alamiah yang meliputi tegangan gravitasi. Nah, tegangan gravitasi merupakan komponen tegangan yang dihasilkan oleh berat massa batuan di atasnya. Tegangan vertikal dalam hitungan menggunakan persamaan sigma vertikal sama dengan Y dikali Z, di mana sigma vertikal merupakan tegangan vertikal yang dinyatakan dengan satuan megapascal. Selanjutnya ada Y, yaitu berat jenis batuan yang dinyatakan dengan satuan kilonewton per meter meter kubik. Selanjutnya ada Z, yaitu kedalaman dari permukaan yang dinyatakan dalam meter. Selanjutnya ada tegangan horizontal. Nah, tegangan horizontal berkaitan dengan tegangan vertikal melalui rasio K yang didefinisikan sebagai sigma horizontal sama dengan K dikali sigma vertikal, yang dimana K merupakan rasio tegangan horizontal terhadap vertikal yang nilainya bervariasi tergantung kondisi geologis dan kedalaman. Selanjutnya ada tegangan terinduksi. Nah, yang meliputi tegangan tektonik. Tegangan tektonik berasal dari aktivitas pergerakan lempeng tektonik dan proses deformasi regional yang dapat menghasilkan medan tegangan kompleks dengan orientasi dan magnitudo yang bervariasi. Eh, Tegangan sisa atau residual stress. Tegangan sisa adalah tegangan yang terkunci dalam massa batuan akibat proses geologis masa lalu seperti metamorfisme, alterasi, dan pendinginan magma. Yang selanjutnya ada komponen tegangan awal, yaitu sistem tegangan in situ dapat dipresentasikan dalam bentuk tensor tegangan tiga dimensi dengan komponen utama yaitu tegangan vertikal atau sigma V, umumnya merupakan tegangan utama akibat beban gravitasi. Selanjutnya ada tegangan horizontal maksimum yang dinyatakan dengan sigma H, yaitu tegangan horizontal terbesar dalam bidang horizontal. Selanjutnya ada tegangan horizontal minimum, yaitu tegangan horizontal terkecil dalam bidang horizontal. Selanjutnya pada soal nomor 2 tentang konsep redistribusi tegangan akibat aktivitas penggalian. Nah, pada mekanisme perubahan tegangan ketika aktivitas penggalian dilakukan, massa batuan yang sebelumnya dalam kondisi keseimbangan mengalami gangguan signifikan. Proses ini menyebabkan pelepasan tegangan atau stress relief, yaitu batuan yang digali tidak lagi menahan beban, menyebabkan redistribusi
tegangan ke area sekitarnya. Selanjutnya ada konsentrasi tegangan, yaitu tegangan tegangan akan terkonsentrasi di sekitar bukaan, terutama pada dinding dan atap galian. Selanjutnya ada pembentukan zona pengaruh, yaitu terbentuk zona di sekitar bukaan dengan karakteristik tegangan yang berbeda dari kondisi awal. Selanjutnya ada zona tegangan di sekitar bukaan. Distribusi tegangan di sekitar bukaan underground dapat dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona dekat atau near field, yaitu dengan jarak 1 sampai 3 kali diameter bukaan dari dinding, mengalami konsentrasi tegangan tertinggi. Berpotensi terjadi keruntuhan jika melebihi kekuatan batuan. Selanjutnya ada zona jauh, atau far field, yaitu jarak yang lebih 5 kali diameter bukaan. Tegangan mendekati kondisi in situ original dan pengaruh bukaan minimal. Selanjutnya ada konsep pressure arch. Salah satu fenomena penting dalam redistribusi tegangan adalah pembentukan pressure arch atau lengkungan tekanan di atas bukaan. Konsep ini menjelaskan bahwa beban overburden ditransfer ke sisi-sisi bukaan melalui mekanisme lengkungan alamiah. Selanjutnya, tinggi dan bentuk pressure arch dipengaruhi oleh dimensi bukaan, kedalaman dan sifat batuan. Dan terakhir, pemahaman pressure arch penting untuk desain sistem penyangga. Selanjutnya ada ground response curve. Ground response curve atau bisa disingkat GRC merupakan alat analisis yang menggambarkan hubungan antara tekanan penyangga internal dengan konvergensi atau deformasi bukaan. GRC membantu memahami perilaku massa batuan selama proses penggalian, interaksi antara sistem penyangga dengan batuan, dan optimalisasi waktu pemasangan dan kapasit- kapasitas penyangga. Selanjutnya pada soal nomor 3, yaitu bermacam-macam cara atau metode pengukuran tegangan in situ. Pada klasifikasi metode pengukuran tegangan in situ dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip kerjanya, yaitu metode relief atau pelepasan tegangan yang meliputi overcoring, doorstopper, dan under excavation. Terus B, metode fracturing yang meliputi hydraulic fracturing dan HTPF atau hydraulic test on pre-exciting fracture. Selanjutnya ada metode overcoring. Prinsip kerjanya metode overcoring adalah teknik pengukuran tegangan dengan cara membebaskan seluruh tegangan pada sampel batuan melalui proses pemboran berlapis atau overcoring. Prosedur meliputi pemasangan gauge. Strain gauge dipasang pada dinding lubang bor pilot. Selanjutnya ada overcoring, yaitu pemboran dengan diameter lebih besar untuk membebaskan core yang berisi strain gauge. Dan pengukuran deformasi, yaitu regangan yang terjadi akibat pelepasan tegangan diukur dan dianalisis. Selanjutnya ada variasi overcoring. Variasi overcoring atau bisa
disebut CSIR tiga dimensi CAL. Sel CSIR tiga dimensi merupakan pengembangan dari Council for Scientific and Industrial Research atau disingkat CSIR Afrika Selatan yang memungkinkan pengukuran tegangan tiga dimensi dengan menggunakan 12 strain gauge yang dipasang dalam konfigurasi khusus. Selanjutnya ada USBM gauge dikembangkan oleh US Bureau of Mines menggunakan prinsip yang sama namun dengan desain sensor yang Mohon maaf Bu Panca, tadi ada masalah sedikit. Baik, selanjutnya ada metode Doorstropper. Prinsip kerjanya metode Doorstropper adalah teknik pengukuran tegangan dua dimensi yang mengukur tegangan tegak lurus terhadap sumbu lubang bor. Prosedur meliputi pembuatan lubang bor, yaitu lubang dengan diameter sekitar 76 mm dibuat hingga kedalaman tertentu. Selanjutnya ada pemasangan strain gauge, yaitu strain gauge roste dipasang pada dasar lubang bor. Selanjutnya ada overcoring parsial dilakukan dengan kedalaman terbatas untuk membebaskan tegangan. Selanjutnya ada metode hydraulic fracturing. Dengan prinsip kerja teknik pengukuran tegangan dengan membuat rekahan buatan dalam batuan melalui injeksi fluida bertekanan tinggi. Prosedurnya meliputi isolasi interval, yaitu menggunakan sistem double packer untuk mengisolasi interval pengujian. Selanjutnya ada injeksi fluida, yaitu air dipompa hingga terjadi breakdown dan terbentuk rekahan. Selanjutnya ada analisis tekanan, yaitu tekanan breakdown, reponing, dan closure dianalisis untuk menentukan tegangan. Selanjutnya ada metode flat jack. Prinsip kerjanya metode flat jack menggunakan bantalan datar hidrolik yang dipasang dalam celah yang dibuat pada permukaan batuan. Prosedurnya meliputi pemasangan titik referensi, yaitu dua titik ukur dipasang pada jarak tertentu. Selanjutnya ada pembuatan celah, yaitu celah dipotong di antar di antara kedua titik referensi. Ketiga, pemasangan flat jack, yaitu flat jack dipasang dalam celah dan diberi tekanan. Yang terakhir, pengukuran, yaitu tekanan yang diperlukan untuk mengembalikan jarak original antara titik ukur menunjukkan besar tegangan. Selanjutnya ada metode borehole breakout analisis. Prinsip kerjanya, metode ini menganalisis keruntuhan dinding lubang bor atau breakout akibat konsentrasi tegangan untuk menentukan orientasi tegangan horizontal. Analisis dilakukan menggunakan pertama ada forearm caliper, yaitu mengukur diameter lubang bor dalam dua arah ortogonal. Yang kedua ada borehole televiewer, yaitu memberikan image akustik atau optik dari dinding lubang bor. Interpretasi datanya, breakout terjadi pada arah tegangan horizontal minimum. Arah tegangan horizontal maksimum
tegak lurus terhadap orientasi breakout dan analisis statik diperlukan untuk menentukan orientasi tegangan regional. Selanjutnya ada metode Strange-Gauge-Roste. Prinsip kerjanya Strange-Gauge-Roste menggunakan konfigurasi beberapa strain gauge, biasanya 3, yang dipasang dengan orientasi berbeda untuk mengukur regangan biaksial. Konfigurasi umumnya rek- rectangular roster dengan sudut 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Yang kedua ada delta roster. Dengan sudut 0 derajat, 60 derajat, dan 120 derajat. Analisis datanya dari pengukuran regangan dalam 3 arah dapat dihitung regangan utama atau principal strain, arah tegangan utama dan tegangan utama atau dengan mengetahui sifat elastik material. Selanjutnya ada metode borehole televiewer atau bisa disebut BHTV. Prinsip kerjanya borehole televiewer menggunakan sinyal ultrasonik untuk menghasilkan image 360 derajat dari dinding lubang bor. Sistemnya terdiri dari yang pertama adalah acoustic televiewer, menggunakan sinyal ultrasonik untuk mengukur waktu tempuh dan amplitudo refleksi. Yang kedua, ada optical televiewer, menggunakan kamera untuk menghasilkan image visual dari dinding lubang bor. Aplikasi untuk pengukuran tegangannya, deteksi rekahan, identifikasi orientasi rekahan alamiah, dan induction. Selanjutnya, analisis breakout, yaitu penentuan orientasi tegangan dari pola breakout. Yang terakhir, karakteristik struktur, yaitu analisis orientasi bidang lemah dan discontinuous. Baik, berikut adalah daftar pustakanya dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.